Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu guru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu, kembali lagi admin akan menyampaikan sebuah pengumuman resmi dari Kemendikbudristek di website resminya. Bahwasanya di sini Bapak Ibu ya, resmi ada 4 poin final. Bahwasanya P1 tanpa penempatan di P3K 2023 itu nantinya final tanpa tes Bapak Ibu ya. Jadi cek status final resmi 4 poin final P1 tanpa penempatan di P3K 2023 final tanpa tes. Cek nama dan status prioritas. P1 resmi diangkat tanpa tes di P3K Guru 2023. Jadi ada siaran pers dari Kemendikbudristek Bapak Ibu yang menandakan bahwasanya pada saat seleksi P3K Guru di tahun 2023 nantinya digelar, maka pelamar P1 status P1-nya itu tetap dapat dipergunakan dan ketika mengikuti mekanisme yang ada, nantinya P1 itu tanpa dites lagi. Jadi nantinya kalau misalkan bisa diangkat menjadi ASN, nantinya itu diangkat tanpa melalui tes Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar baik ya bagi rekan-rekan guru yang berstatus pelamar prioritas 1. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi rekan-rekan guru di sini diposting oleh guru Dikdas Kemdikbudristek ya, dan di-like langsung oleh fanbase-nya Mas Menteri dan 1023 lainnya. Di sini guru.dikdas Kemendikbud mengatakan siaran pers dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, di sini dikatakan 3043 pelamar tetap jadi prioritas P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023 dan tidak perlu tes. Nah, jadi kalau misalkan logikanya seperti ini ya, kalau misalkan Bapak Ibu memenuhi syarat untuk menjadi ASN di seleksi P3K Guru tahun 2023, bagi yang berstatus P1 itu tentunya tidak perlu tes lagi Bapak Ibu ya, tidak perlu tes lagi. Nah, ini tentunya menjadi kabar baik ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Di sini kita lihat buktinya Bapak Ibu ya, terkait dengan surat edaran resmi dari Kemendikbud ini masuk resmi ya. Karena ini adalah berupa siaran pers Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, 3043 pelamar tetap jadi prioritas 1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023 dan tidak perlu tes. Nah, Jakarta 14 Maret 2023 hari ini ya, Panselnas penerimaan aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN P3K yang terdiri dari Kemenpan RB, kemudian Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mengumumkan hasil seleksi P3K tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru pada hari Kamis 9 Maret tahun 2023. Nah, di sini dikatakan sebanyak lebih dari 250.300 guru lulus seleksi dan mendapatkan penempatan. Pada tahun sebelumnya terdapat lebih dari 300.000 yang telah mendapatkan penempatan. Dengan demikian sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang telah menjadi guru ASN P3K. Nah, kemudian di sini dilanjutkan di siaran persnya Bapak Ibu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Prof Nunuk Suryani dalam keterangannya mengucapkan selamat bagi peserta yang lulus seleksi dan berharap berita baik ini dapat mendorong semangat bagi para guru untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia. Nah, kemudian dilanjutkan, kami turut berbahagia atas kelulusan Ibu Bapak Guru. Selamat kepada para peserta seleksi yang lulus seleksi. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN P3K semangat Ibu Bapak bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak bangsa, ungkap Nunuk di Jakarta pada Selasa 14 Maret 2023. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi siaran persnya Bapak Ibu. Di sini siaran persnya masih ada.
Di sini dikatakan bahwasanya ada 4 poin penting Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat ada 4 poin penting pelamar P1 yang belum dapat penempatan. Nah, ini tentunya menjadi kabar baik bagi pelamar prioritas 1 yang belum dapat penempatan, yang mana ada 4 poin penting. Nah, di sini dikatakan Ibu Nunuk juga menjelaskan bahwa 3043 pelamar P1 yang tahun ini berkesempatan mendapatkan belum berkesempatan mendapatkan penempatan berdasarkan surat pengumuman Dirjen GTK adalah bagian dari proses yang sesuai aturan, yakni proses sangga dalam seleksi, di mana ada 3043 pelamar P1 yang memiliki kriteria-kriteria penilaian yang lebih baik untuk mendapatkan penempatan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada 4 poin penting yang perlu dipahami. Pertama, pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sangga dalam seleksi. Pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusan. Nah, jadi seperti itu ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah lulus, tapi yang dibatalkan cuma penempatan. Nah, jadi ini tentunya menjadi kabar bahagia ya bagi P1 yang belum mendapatkan penempatan. Sebenarnya yang dibatalkan itu adalah penempatan, bukan kelulusan. Itu kan beda Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah para pelamar tersebut tetap berstatus P1. Wow, jadi status P1 Bapak Ibu tetap digunakan dan dipakai pada P3K 2023. Artinya tetap kami prioritaskan menjadi ASN P3K. Alhamdulillah ya. Jadi untuk P1 tetap nantinya menjadi prioritas menjadi ASN P3K. Ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Nah, jadi nantinya para pelamar itu akan tetap langsung otomatis Bapak Ibu ya, otomatis ikut P3K 2023 dan menggunakan status apa? Tentunya status yang digunakan itu adalah status P1. Kemudian yang terakhir, keempat adalah pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Jadi Bapak Ibu guru P1 nantinya di P3K 2023, Bapak Ibu tenang saja, Bapak Ibu tidak akan tergeser dari sekolah induk. Wow, mantap Bapak Ibu ya. Lebih lanjut, Ibu Nunuk memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan tersebut. Kepada 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, tidak perlu khawatir Ibu Bapak ya, tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi 3043 pelamar P1. Nantinya Bapak Ibu tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Nah, jadi Bapak Ibu tenang saja, P1 yang belum mendapatkan penempatan terutama yang 3043, nantinya Bapak Ibu itu di P3K 2023 tidak perlu tes lagi dan Bapak Ibu itu tinggal menunggu penempatan. Karena Bapak Ibu sebenarnya lulus, tapi yang dibatalkan itu adalah penempatan. Seperti itu ya. Dirjen GTK Kemendikbudristek turut mendorong pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif. Kami menghimbau pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi. Kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Ini langsung dikatakan oleh Prof Nunuk dalam siaran pers resmi Kemendikbudristek. Jadi ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi pelamar prioritas 1, terutama yang 3043 pelamar P1 yang penempatannya dibatalkan tetapi tetap lulus sebenarnya. Nantinya di 2023 tidak dites lagi, tinggal menunggu penempatan dari Pemda masing-masing. Alhamdulillah ya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.